Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Pada minggu biasa ke-12 tahun B, 23 Juni 2024. Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, menjelang malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Membaca Injil hari ini, saya teringat akan sebuah kisah mengenai seorang pemuda. Dia itu seorang pemuda yang baik, yang selalu berusaha untuk mengubah hidupnya, memperbarui diri supaya tidak jatuh terus-menerus ke dalam dosa. Dia berusaha sungguh-sungguh untuk mengalahkan dosa, tapi selalu tiap kali jatuh lagi dan seterusnya. Dia pergi kepada seorang pastor dan meminta nasihat, meminta peneguhan. Dia katakan, "Pastor, saya sudah berusaha untuk terus-menerus menghindari dosa, namun seringkali saya jatuh lagi. Begitu ada niat, ada usaha untuk tidak berdosa, jatuh lagi. Begitu seterusnya." Setelah mendengarkan pemuda ini mengutarakan masalahnya, lalu pastor mengeluarkan sebuah pisau lipat dari sakunya. Lalu setelah mengeluarkan pisau itu, pastor menyerahkannya kepada anak muda itu dan mengatakan, "Coba dirikan pisau ini dan dirikan pisau ini di atas meja. Coba dirikan pisau ini di atas mata pisau yang terbuka, di atas meja." Pemuda tadi kemudian mengambil pisau itu, lalu dia melakukannya sendiri seperti yang diperintahkan oleh pastor tadi. Setiap kali dia berusaha, pisau itu selalu jatuh lagi. Pastor lalu mengambil pisau itu dan mengatakan kepada pemuda ini, "Saya akan menunjukkan caranya kepadamu." Dia lalu menegakkan pisau itu dengan pangkalnya di atas meja dan mata pisau di baliknya. Anak muda itu kemudian spontan berkomentar, "Curang, pastor curang." Pastor menegakkan pisau itu dengan tangan pastor, tidak dibiarkan tegak sendiri. Lalu pastornya mengatakan, "Ya, itulah pelajaran yang ingin saya tunjukkan kepadamu. Pisau ini tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Dia memerlukan bantuan. Masalahmu adalah bahwa engkau telah mencoba melawan segala godaan dosa dengan kekuatanmu sendiri, tanpa meminta pertolongan dari siapapun. Izinkan Tuhan, izinkan orang lain mengulurkan tangan kepadamu, maka kamu akan mampu mengatasi segala godaan yang datang kepadamu, segala kelemahanmu, segala kerapuhanmu." Saudari-saudara, ceritanya demikian.
Hidup kita seringkali saudara-saudari seperti anak muda tadi yang mempunyai niat suci, punya kehendak baik untuk selalu memperbaiki diri, bertobat. Kita ingin mengubah diri ke hal-hal yang lebih baik dengan kekuatan sendiri. Hal itu tentu saja baik dan menggembirakan. Akan tetapi juga perlu diingat saudari-saudara bahwa kita tidak mampu atau tidak akan berhasil kalau mengandalkan kemampuan sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh bantuan Dia supaya kita bisa mengatasi macam-macam kelemahan kita. Saya ingat saudara-saudari setiap kali ketika imam bersama para petugas liturgi, ketika akan memulai ekaristi, berangkat dari sakristi, ada sesuatu yang diucapkan imam di sana yang kemudian dijawab oleh para petugas liturgi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Lalu semua menjawab, yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Segala macam pertolongan itu ada pada Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Lihatlah saudara-saudari, pertolongan Tuhan yang datang pada waktunya, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini, ketika angin ribut diredahkan. Para murid yang ada dalam perahu penuh dengan kecemasan, ketakutan karena takut kapalnya akan tenggelam dan mereka binasa oleh karena angin yang keras, danau yang bergelora. Mereka berjuang sendirian, tapi hasilnya apa? Mereka justru dilanda ketakutan, kepanikan, dan kecemasan yang besar, takut mati, takut binasa. Ketika sudah kritis, baru kemudian mereka membangunkan Yesus. Dengan sepatah kata lalu Yesus berseru kepada alam, kepada laut yang bergelora, kepada angin yang besar, diam. Tenanglah. Hanya dengan dua kata itu, kemudian laut menjadi tenang dan mereka selamat. Badai dan gelombang takluk di bawah kekuasaan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Apa pesannya untuk kita? Inspirasi peneguhan yang kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Dalam hidup kita, saudari-saudara, seringkali kita mengalami macam-macam badai, macam-macam gelombang dalam rupa-rupa situasi atau peristiwa, besar maupun kecil. Apakah bentuknya sakit atau penyakit? Apakah bentuknya penderitaan, pergumulan, kegagalan, kecemasan, dan sebagainya? Apa yang kita buat dalam menghadapi situasi-situasi gelombang dan badai dalam kehidupan? Apakah kita berusaha untuk meredahkannya dengan kekuatan kita sendiri? Itu pasti dan perlu, tapi apakah itu cukup? Ini pertanyaan yang penting, saudari-saudara. Sanggupkah kita dengan kekuatan sendiri meredahkan macam-macam badai, gelombang yang terjadi dalam hidup ini? Saudari-saudara, banyak orang kemudian menjadi putus asa, stres, depresi, dan pada akhirnya boleh saya katakan menjadi tidak waras karena berusaha menghadapi badai gelombang kehidupan itu dengan kekuatan sendiri. Izinkan Tuhan, saudari-saudara, untuk menolong. Berserulah kepadanya, sebab padanya ada pertolongan, ada belas kasih, ada keselamatan. Maka syukur kepada Allah, saudara-saudari, kalau kita masih senantiasa mengikut sertakan Tuhan dalam segala pengalaman kita, lebih-lebih dalam pengalaman duka, ketika kita seakan-akan diterjang oleh
badai dan gelombang kehidupan yang berat. Jangan sampai Tuhan kita simpan, ibaratnya simpan di gudang, yang hanya dipanggil, diambil ketika dibutuhkan saja. Mari saudara-saudari kita serahkan seluruh hidup, seluruh perjalanan hidup kita yang seringkali memang berjumpa dengan gelombang dan badai, ke dalam penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Jangan hanya ingat Tuhan ketika kita ada dalam situasi sulit, ketika ada badai yang menerjang, ketika gelombang pasang, kita ingat Dia, baik dalam situasi yang baik-baik saja, apalagi dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Mari kita sadari saudara-saudari bahwa Tuhan senantiasa selalu ada bersama kita sebagaimana Dia janjikan sendiri. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Maka penyertaan Tuhan, pertolongannya senantiasa ada untuk kita. Pertanyaannya saudari-saudara sekali lagi, mampukah kita menyadari Tuhan yang senantiasa ada bersama kita? Meminta pertolongannya, mengikut sertakan Dia dalam segala situasi pengalaman-pengalaman hidup kita. Semoga permenungan ini meneguhkan, menginspirasi kita untuk sadar bahwa dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah penolong yang sejati, Engkau juru selamat. Mampukan kami melihat Engkau yang hadir dalam diri orang-orang di sekitar kami, dalam segala peristiwa dan pengalaman, lebih-lebih ketika badai dan gelombang kehidupan menerpah kami. Semoga kami tidak kehilangan kepercayaan, tidak kekurangan iman, dan senantiasa percaya akan penyelenggaraan-Mu yang bijaksana, kelatuan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sedang mengalami diterjang oleh badai dan gelombang kehidupan. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.